Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali. Yaitu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera selama kita beribadah. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada pemimpin pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun kita ibadah secara online, tapi kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita awali dengan satu pujian. Kasih-Mu tiada duanya. Yesus, benar Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kasih di dunia
memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita lanjutkan dengan satu pujian. Dialah singa dari Yehuda. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita pujikan dengan sepenuh hati dan pikiran kita. Betapa kita perlu Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan. Kami mencari
saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Painem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini masih dari kitab Wahyu, dari pasal yang kelima. Untuk itu sebelumnya mari kita lebih dahulu berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami sungguh mengucapkan syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yaitu mendengar firman-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima. Satu pasal yaitu ayat 1 sampai 14. Ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Pasal 5 ini sambungan daripada penglihatan di pasal yang keempat. Nah, pada waktu zaman dulu, kitab itu merupakan gulungan dari papirus, dari kulit binatang yang cukup panjang. Ada yang panjangnya sampai 9 meter. Nah, dimeterai pakai tanah liat ataupun lilin. Nah, dalam penglihatan ini, dimeterai 7 meterai berarti isinya sangat penting. Mari kita lihat nanti selanjutnya ayat yang kedua. Ayat yang kedua dan sampai keempat saya akan bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Ini pernyataan dari penglihatan bahwa tidak ada orang yang layak untuk membuka kitab itu. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Nah, ini ada berita yang menyenangkan bagi Yohanes yang melihat itu, yaitu ada yang layak untuk membukanya, yaitu singa dari Yehuda. Itu salah satu nama Tuhan Yesus, yaitu tunas Daud. Ini juga salah satu nama dari Tuhan Yesus,
menunjuk pada nubuatan perjanjian lama bahwa Mesias itu dari keturunan Daud. Nah, kita akan lanjut ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tadi disebut singa dari Yehuda, tunas dari Daud, juga telah menang. Menang dari apa? Menang dari dosa, menang dari maut, menang dari neraka, dan menang dari iblis. Lalu ayat 6 ini yang dilihat adalah seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, singa dari Yehuda adalah melambangkan otoritas dan kuasa ilahi Kristus. Anak domba melambangkan kepatuhan Tuhan, sehingga dia taat sampai mati di atas kayu salib. 7 tanduk melambangkan kekuatan dan kuasa. Banyak dalam perjanjian lama yang dilihat oleh para nabi. Lalu 7 roh Allah ini nama dari Roh Kudus. Nama lain dari Roh Kudus yang diutus ke seluruh bumi. Diutus menyertai umat tebusan Allah untuk membimbing dalam kebenaran, untuk memberi kuasa menjadi saksi Kristus, dan memberi jaminan tentang janji Allah. Seluruh janji Allah akan digenapi karena jaminannya adalah Roh Allah sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 7, mari kita lihat ayat yang ke-7 di sini. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Mari memperhatikan kebenaran di sini. Kitab telah ada di tangan Tuhan. Berarti peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalam kitab Wahyu, kuasa itu di tangan Tuhan kita. Karena Tuhan telah menang. Tadi di depan sudah saya katakan. Saya ulangi. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang dicatat oleh kitab di dalam tadi, semuanya ada di tangan Tuhan Yesus. Mari kita lanjutkan ayat 8 sampai 10. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang kudus. 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa
Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 8-10 ini merupakan puji-pujian. Dan puji-pujian ini isinya adalah karya Kristus bagi umat tebusannya. Apa itu? Dia disembelih, ayat 8. Ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena Engkau telah disembelih. Kristus telah mati bagi umatnya, supaya umatnya tidak harus mati. Dan dengan darahmu Engkau telah menebus, telah membeli mereka bagi Allah. Kita telah ditebus dengan harga yang mahal, harga darah Kristus. Sehingga kita adalah milik Allah, bukan milik kita sendiri. Dari tiap-tiap suku dan tiap-tiap bahasa dan tiap-tiap kaum dan bangsa. Ayat 10. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Tuhan menebusnya. Tuhan menjadikan satu kerajaan, kerajaan Allah. Umat tebusan berada di dalam kerajaan Allah. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Kita dipanggil, dijadikan imam-imam bagi Allah kita. Sehingga layak kita memberkati saudara-saudara kita. Kita layak membawa dalam doa saudara-saudara kita. Karena kita dipanggil sebagai imam. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, ke depan kita akan diajak memerintah bersama-sama Tuhan di bumi ini. Ini karya Kristus bagi umatnya. Ayat yang ke-11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malaikat adalah makhluk rohani ciptaan Allah. Nah, sayang ada malaikat yang memberontak sehingga dia ikut iblis. Ini malaikat yang jahat. Tapi malaikat yang tetap setia, baik, itu pekerjaannya menyembah Allah. Di samping menyembah Allah, malaikat sering juga diutus untuk membawa pesan Allah kepada manusia. Di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 dan 28 tentang kehamilan Maria diberitahukan oleh malaikat yang diutus oleh Allah. Malaikat juga sering diutus Tuhan untuk melindungi umatnya. Tercatat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 22. Pada waktu Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian oleh Nebukadnezar, malaikat itu turun melindungi umat Allah ini sehingga mereka selamat. Diutus untuk menguatkan sehingga ada semangat baru. Di dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 7. Ini peristiwa Hagar pada waktu diusir oleh Sarai. Dia sedang hamil. Dan dia mengalami putus asa mau meninggalkan tuannya. Lalu ditemui oleh malaikat itu. Dan diberitahu bahwa mereka akan mengandung banyak raja.
Sehingga dia memberi semangat dan akhirnya Sarah kembali kepada tuannya. Malaikat sering juga diutus untuk memberi petunjuk jalan. Memberi petunjuk jalan. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 19. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Dituntun oleh malaikat. Dan di belakang bangsa Israel, malaikat itu membuat kegelapan. Sehingga tentara Mesir yang mengejarnya tidak akan bisa menyusulnya. Setelah Musa membelah laut, lalu bangsa Israel lewat, lalu tentara Mesir mengejarnya dan akhirnya dia tidak sadar bahwa itu laut dan dia kecebur ke laut dan mati. Ini karena malaikat yang memberikan petunjuk. Tapi juga malaikat diutus untuk mendatangkan hukuman. 2 Samuel pasal 24 ayat 16. Pada waktu Daud mulai sombong menghitung rakyatnya yang banyak, sehingga malaikat itu menghukum kota Yerusalem. Di samping menghukum juga malaikat memerangi kejahatan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 sampai 18. Cerita mengenai Elisa melawan orang Aram. Tentara Aram banyak dan Elisa tidak punya pasukan. Tetapi Elisa tahu bahwa Allah mengirimkan malaikat sebagai pasukannya. Dan bujangnya ketakutan karena tidak punya tentara melawan orang Aram. Lalu Elisa memberitahu kepada bujangnya, lihat di gunung itu. Setelah Elisanya mengatakan demikian, bujangnya tahu bahwa gunungnya penuh dengan pasukan tentara malaikat itu. Dan akhirnya orang Aram itu dibutakan dan saling membunuh. Ini pasal ayat yang ke-11 mengenai malaikat dan pekerjaan malaikat. Yang malaikat jahat itu ikut iblis. Lalu ayat 12 sampai 14. Ayat 12 demikian. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari pelajaran yang telah saya sampaikan, kesimpulan firman Tuhan yang harus kita terapkan dalam hidup kita, yaitu ayat 12 sampai 14 tadi, yaitu hidup dalam pujian dan penyembahan. Saya ulangi, hidup dalam pujian dan penyembahan dan tetap berlaku setia karena masa depan kejadian-kejadian semuanya ada di tangan Tuhan kita dan Tuhan yang menang. Saya ulangi,
apa yang harus kita lakukan setelah mendengar pelajaran tadi. Yaitu hiduplah dalam pujian dan penyembahan. Kemarin saya sudah mengutarakan penyembahan yang benar. Dan tetap setia karena Tuhan yang memegang kendali kejadian-kejadian yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Kau telah menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang agung. Kami sebagai manusia yang terbatas untuk memahaminya. Tapi kami bersyukur karena Roh Kudus akan menuntun kami, membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, hidup dalam pujian dan penyembahan, dan tetap setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ini kami juga membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Engkau akan memberkati bangsa ini. Sehingga bangsa kami ini banyak yang dilawat oleh Tuhan menjadi percaya dan diselamatkan. Saudara-saudara kami yang terkena virus COVID-19 ini, Tuhan sembuhkan. Karena kami yakin bahwa kesembuhan itu datang daripada Engkau. Tambahkan yang sembuh Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang sembuh. Dan kami menyerahkan para medis yang bertugas siang malam. Tuhan akan lindungi. Bahkan yang harus sudah dipanggil, Tuhan biarlah cukup itu. Dan keluarganya beri damai sejahtera. Memberkati keluarga yang ditinggalkan tugas ini. Kami juga menyerahkan para pemimpin kami untuk mengambil kebijaksanaan dalam era baru ini. Bahwa hikmat itu datang daripada Engkau. Dan akhirnya membawa negara ini dalam damai dan segera bisa menangani COVID-19 ini. Kami serahkan juga para pemerintah daerah dari tingkat presiden sampai tingkat RT sekalipun. Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana dalam menjalankan tugas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kami juga menyerahkan para aparat yang membantu keamanan. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Sehingga perkembangan COVID-19 tidak melonjak lagi. Kami serahkan umat-Mu yang ada di negeri ini. Tuhan satukan. Jadikan terang, jadikan garam di mana umat-Mu berada. Umat-Mu yang dipercayakan, Tuhan gembalakan di tempat ini. Kami memohon Kau akan melindungi dari COVID-19 ini. Dan akhirnya kami bisa beribadah kembali di gereja. Dengan protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Banyak hal yang tidak bisa kami ungkapkan Tuhan dengan kata-kata kami. Namun kami tahu Roh Kudus akan menolong kami berdoa. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat ini dengan iman. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena saudara akan dijadikan garam dan terang di mana saudara berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah memberkati saudara. Haleluya. Telah diberkati katakan amin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.